Tapi dia ini kayak nggak dihukum, nggak dipenjara, nggak di, ya pokoknya nggak dikasih hukuman lah intinya. Semuanya, balik lagi di channel aku. Terima kasih yang udah ngeklik video ini. Dan seperti biasa buat kalian yang baru di channel aku, jangan lupa subscribe di bawah. Dan jangan lupa juga untuk nyalain notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan videoku selanjutnya ya. Ya udah subscribe, terima kasih banyak. Oke guys, jadi di video kali ini aku bakalan nyeritain lagi tentang kasus pembunuh berantai. Dan ini benar-benar kasusnya itu serem banget, terus kejam banget ya. Pokoknya kalau kasus tentang pembunuh berantai itu pastinya serem-serem ya. Oke guys, jadi langsung aja yuk kita masuk ke ceritanya. Jadi guys, ada salah satu kota di Jerman yang pernah mencatat sebuah rekor bagi tindak kriminal yang dilakukan oleh masyarakatnya guys. Jadi guys, rekor tersebut itu adalah untuk pertama kalinya, yaitu ada seorang pembunuh berantai yang lepas dari hukuman terberat cuman alasan karena gangguan jiwa guys. Jadi pembunuh berantai ini itu dia sudah dikatakan bersalah dan dia itu tidak tidak mendapatkan hukuman yang setimpal untuknya akibat perbuatannya yang kejam gitu, hanya karena alasan gangguan jiwa. Jadi dia kayak lepas gitu dari hukuman yang setimpalnya tersebut guys. Oke, jadi pembunuh berantai itu bernama Ernest Wagner. Jadi dia ini itu telah membunuh istri dan juga 4 orang anaknya pada 4 September 1913. Jadi dia ini kayak membantai semua keluarganya, anggota keluarganya, ada istrinya dan juga anak-anaknya, dan ada 4. Jadi dia bunuh 5 orang dalam anggota keluarganya gitu guys. Gak hanya membunuh keluarganya aja, dia juga sempat membuat sebuah kerusuhan dengan cara membakar dan juga menembak 20 orang dan 9 diantaranya itu meninggal dunia. Ya, jadi dia kayak melakukan sebuah kerusuhan dengan cara membakar tempat gitu. Terus dia nembak-nembakin 20 orang dan 9 diantaranya itu meninggal dunia. Dan itu bisa kalian bayangin kan. Jadi Ernest Wagner ini tuh lahir pada tanggal 22 September 1874. Nah, jadi dia ini merupakan anak ke-9 dari 10 bersaudara guys. Nah, sebagian besar saudara kandungnya ini meninggal lebih awal, sehingga pada tahun 1913 hanya tinggal 2 saudara perempuan dan 1 saudara laki-laki guys. Jadi dia ini kayak gabungan gitu saudaranya, ada yang tiri dan juga ada yang kandung. Nah, jadi ayah dari si Ernest ini merupakan seorang petani miskin yang pencandu alkohol guys. Jadi dia ini karena benar-benar candu banget sama alkohol alias minuman keras, hingga pada akhirnya ayahnya ini tewas saat si Wagner ini itu berumur 2 tahun. Jadi guys, ibunya inilah yang bertugas sebagai pencari nafkah dan menjual ladang pertanian yang dimiliki oleh suaminya itu guys. Jadi kan suaminya ini kan punya ladang gitu, ladang petani gitu. Nah, jadi untuk mencari nafkah, untuk mendapatkan uang gitu kan. Jadi si istrinya ini alias ibunya si Wagner ini itu memutuskan untuk menjual ladang tersebut. Jadi guys, si Wagner ini itu punya masa kecil yang kelam banget. Jadi dia ini kayak depresi dan juga ada pikiran untuk bunuh diri guys. Jadi dia kayak benar-benar kelam banget sih masa kecilnya. Tapi nih ya guys, dia ini itu dianggap sebagai anak yang cerdas, hingga pada akhirnya dia itu bekerja sebagai guru bantu di beberapa sekolah gitu guys. Wah, keren banget ya guys. Jadi dia itu kayak pinter, terus dia disuruh untuk jadi guru bantu gitu di beberapa sekolah. Nah, hingga pada akhirnya si Ernest ini itu pernah diskors selama 6 bulan hanya karena bertengkar. Dan sejak saat itu dia ini dikenal sebagai pria yang mudah tersinggung gitu guys. Jadi kayak benar-benar berubah banget sifatnya. Ia pernah ditangkap oleh masyarakat karena dia itu pernah menyodomi ada seekor hewan pada saat dia itu lagi mabuk gitu guys. Nah, akibat perbuatannya tersebut, jadi dia ini tuh jadi bahan bulian gitu guys, dan membuat dia ini depresi berat banget.
Nah, sejak saat itu dia itu berani untuk membeli sebuah pistol, dan di kota tersebut dia juga pernah menghamili anak dari putri pemilik penginapan lokal yang bernama Anna, guys. Akan tetapi dia ini tuh kabur dari tanggung jawabnya karena tidak yakin bahwa orang tuanya si Anna ini tuh bakalan ngerestuin hubungan dia sama Anna gitu, guys. Tapi setahun kemudian dia tetap menikahi si Anna, walaupun pernikahan tersebut itu tidak dilandasi dengan cinta, guys. Jadi kayak ya asal nikah aja gitu, guys. Nah, hingga pada tahun 1904 si Ernest ini itu pernah mencoba untuk bunuh diri sebanyak 2 kali, guys. Tapi guys, upaya untuk dia bunuh diri itu gagal karena dia itu masih takut gitu, guys. Jadi ya dia gagal untuk bunuh diri cuman karena dia tuh takut gitu, guys, untuk melakukan hal tersebut. Jadi guys, pada tahun 1906 dan 1907 ia mulai membuat rencana untuk membalas dendam kepada orang-orang yang dianggapnya menjadi penyebab penderitaannya, guys. Jadi dia itu kayak bener-bener aku harus balas dendam sama orang-orang yang bikin aku menderita kayak gini gitu, guys. Nah, jadi kan dia ini kan pernah dibully dan lain-lain gitu kan. Jadi dia tuh kayak pengen ngebalas dendam gitu, guys. Jadi guys, di tahun yang sama dia itu membeli sebuah pistol dan melatih keterampilan menembaknya di hutan yang terpencil, guys. Jadi dia ini kayak belajar dulu cara pakai pistol itu gimana, terus cara nembak itu gimana dan lain. Hingga pada akhirnya si Ernest ini memulai pembunuhannya pada tanggal 4 September 1913 yang tadi sekitar pukul 5 subuh, ketika dia ini tuh membuat istrinya yang sedang tidur pingsan dengan memukul kepalanya. Jadi dia ini jam 5 subuh tuh bangun, terus dia mukul kepala istrinya dan istrinya ini pingsan. Kemudian si Ernest ini menusuk istrinya berkali-kali di tenggorokan, terus di bagian dada, dan juga memotong arterinya, guys, serta memukul jantung dan juga paru-parunya. Nah, ini psikopat banget ini, guys. Kalian bisa lihat ya, kayak dia tuh ngebunuhnya tuh sampai ditusuknya tuh kayak berkali-kali gitu. Terus bener-bener serem banget sih, kayak sampai jantung, sampai paru-paru, sampai arterinya gitu kayak dihajar semua gitu, guys. Jadi ini psikopat banget sih perilakunya. Nah, setelah istrinya itu meninggal dunia, sudah dibunuhnya gitu, dia langsung memasuki kamar tidur kedua putranya, yaitu Robert dan juga Richard, serta putrinya yang bernama Clara dan Elsa, dan menusuk masing-masing di tenggorokan dan dada mereka, guys. Jadi anaknya ini 2 cewek 2 cowok, terus dibunuh semua dengan cara yang sama, yaitu ditusuk di bagian tenggorokan dan juga di bagian dadanya, guys. Nah, untuk menutupi tindakan jahatnya ini, hingga pada akhirnya dia itu memutuskan untuk menutupi jasad korban dengan selimut. Kemudian dia langsung ambil tasnya dengan 3 senjata dan juga 500 butir isi peluru, guys. Nah, setelah dia siap-siap gitu kan, ambil tas, ambil pistol dan lain-lain, dia ini meninggalkan rumahnya dengan meninggalkan catatan gitu ya, guys, di belakang pintu rumahnya. Catatan tersebut itu berisi bahwa keluarganya itu sedang pergi gitu, guys. Jadi dia ini kayak bikin kan rumahnya ini kan udah mati semua ya isinya, kayak istri, anaknya udah mati semua. Terus dia langsung tinggalin catatan gitu di belakang pintunya gitu, terus dia bilang lagi pergi gitu, guys. Nah, dengan sepeda dia langsung berkendara menuju Stuttgart dan naik kereta api ke Ludwigsburg, dimana dia itu membeli ransel sebelum menuju ke rumah saudaranya, dan tiba di sana sekitar pukul 11 pagi, guys. Nah, di sana dia menyimpan 228 peluru dan kembali berangkat menuju Mulhausen. Dan saat sampai di kota tersebut, dia berkeliling desa untuk memutuskan saluran telepon desa. Jadi dia ini kayak mengelilingi berbagai desa di kota sana. Terus dia kayak diputusin gitu loh saluran teleponnya supaya nggak bisa nelpon gitu, guys. Jadi kayak kabel itu diputus-putusin gitu. Nah, selain itu juga dia mulai membakar 4 lumbung pangan desa, guys. Jadi dia kayak membakar 4 tempat gitu di desa tersebut. Dan saat pembakaran inilah
juga terjadi pembantaian. Jadi dia membunuh setiap lelaki yang berada di depannya, guys. Jadi contoh ya, misal aku nih jadi Wagner, terus di depan aku ada si A nih, misalnya si Andi, terus langsung ditembak tus gitu, guys. Jadi totalnya dia menghabiskan sekitar 80 peluru dan menembak 20 orang. Langsung membunuh 8 dari mereka serta 2 hewan dan beberapa bangunan terbakar habis sebelum penduduk desa dengan bantuan militer berhasil memadamkan api, guys. Jadi sebelum apinya itu dipadamkan, ya banyak orang yang sudah tewas gitu, guys. Jadi itu kayak desanya gitu, tempat-tempat desanya di kota tersebut itu benar-benar kayak rusuh banget gitu loh, guys. Ada kebakaran, ada penembakan, pembantaian, ya pokoknya serem banget lah ya. Nah, orang ke-9 alias korban dari si Wagner, si Ernest ini, yaitu Jacob, yang terluka parah dan hingga pada akhirnya dia meninggal beberapa jam setelah penembakan berakhir, guys. Nah, jadi gimana sih dia stop gitu ya untuk melakukan penembakannya itu? Jadi pada saat itu dia lupa isi pelurunya lagi, jadi pas dia mau nembak gitu habis, guys, pelurunya, nggak keluar isi pelurunya, hingga pada akhirnya dia berhasil dijatuhkan oleh 3 orang gitu, guys, menggunakan cangkul dan juga pedang. Nah, selain itu juga dia ini tuh terluka, guys, si Wagner ini. Jadi dia itu ada luka di wajah dan juga tangan kanannya. Kemudian tangan kirinya itu hancur dan juga hampir terpotong. Tapi dia nggak meninggal, jadi dia masih selamat gitu, guys, masih hidup. Tapi ya, guys, pengadilan ini tuh gagal menghukumnya karena dia ini gangguan jiwa gitu, guys. Jadi pada saat dibawa ke rumah sakit jiwa, hingga pada akhirnya si dokter ini memvonis kalau misalnya dia ini tuh kena penyakit jiwa gitu, hingga pada akhirnya dia meninggal di rumah sakit jiwa pada tanggal 27 April 1938. Jadi cuman karena dia divonis gangguan jiwa, dia itu kayak nggak dimasukin penjara, cuman diurus gitu loh, guys, di rumah sakit jiwa gitu, kayak diberi pengobatan lah intinya, tapi nggak dihukum atau dihukum mati atau dihukum penjara, itu enggak. Oke, guys, jadi kayak gitu aja cerita dari alias kasus dari pembunuh berantai yang bernama Ernest Wagner, dan ini benar-benar serem banget, kejem banget, dan pengadilannya ini benar-benar nggak adil gitu ya. Masa orang yang sudah bunuh keluarganya sendiri, terus bunuh orang lain juga sampai menewaskan 9 orang, kayak terus juga banyak banget bangunan-bangunan yang dibakar oleh si Wagner ini, tapi dia ini kayak nggak dihukum, nggak dipenjara, ya pokoknya nggak dikasih hukuman lah intinya. Jadi dia cuman kayak dikasih pengobatan aja gitu di rumah sakit jiwa, dan ini menurut aku nggak adil banget ya. Jadi memang bener-bener nggak adil dan bener-bener nggak cocok gitu loh. Dia kayak udah ngakuin perbuatan yang bener-bener kejam banget, terus hukumannya itu cuman kayak gitu, malahan nggak ada hukuman sama sekali gitu kan. Oke, guys, jadi sekian dulu ya untuk videoku kali ini. Jadi buat kalian yang mau nonton video tentang psikopat, pembunuh berantai, dan kasus-kasus yang serem-serem yang lainnya gitu, kalian boleh banget langsung aja yuk di scroll di bawah, itu banyak banget, atau di awal-awal gitulah. Pokoknya aku tuh dulu tuh sering banget sih ngebahas tentang psikopat, dan ya sekarang aku juga mau sering-seringin buat ngebahas tentang psikopat karena bener-bener seru banget. Jadi oke, guys, jadi buat kalian juga yang suka dengan video ini, jangan lupa kasih like-nya, komen, dan juga subscribe di bawah. Dan jangan lupa juga untuk nyalain notifikasinya supaya kalau aku upload video baru kalian tidak ketinggalan. Oke, guys, dan supaya ada notifnya gitu. Nah, jadi buat kalian juga yang mau request ya pokoknya tentang apa aja lah, komen aja pokoknya di bawah, di video manapun gak apa-apa, komen aja, nanti aku bakalan bales. Oke, jadi ya udah sekian dulu ya untuk videoku kali ini, dan sampai jumpa di lain hari. Dulur aku.